Perkenalkan, nama saya Diva Anindita dengan NIM 20202045. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Board Game Betula. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Ibu Vika Widya Pratama. Latar belakang dari penelitian ini, menurut Vygotsky dalam Yuniananta menyampaikan interaksi sosial sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Permasalahannya, masih banyak siswa yang belum memaksimalkan interaksi baik dengan teman ataupun guru. Gadget menjadi salah satu penyebab kurangnya interaksi sosial ini. Dari permasalahan tersebut, maka kita perlu solusi atau strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, strategi penyajian pembelajaran berbasis permainan ini dipilih karena menantang dan juga sifatnya yang menyenangkan. Salah satu media pembelajaran yang berbasis permainan dan juga dapat meningkatkan interaksi siswa yaitu board game menurut Sony, Abdian, dan juga dia. Untuk menjadikan permainan atau media yang edukatif, tentunya kita dapat menambahkan proses pembelajaran di dalamnya. Memberikan konten pembelajaran di dalamnya, salah satunya yaitu pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika, materi bilangan dipilih karena menjadi hal dasar bagi perhitungan matematis menurut Nurjaneh dan Hakim tahun 2019. Serta masih banyak siswa yang tidak memahami apa itu konsep bilangan seperti bilangan genap, ganjil, prima, dan sebagainya menurut Mustari tahun 2023. Oleh karena itu, peneliti merasa perlunya untuk mengembangkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan juga merupakan media yang menyenangkan serta memberikan konten untuk dapat menjadi sarana belajar identifikasi karakteristik bilangan. Salah satunya yaitu board game Batula atau disingkat sebagai board game tebak kartu bilangan. Untuk tujuan dan manfaatnya yaitu tujuannya mengembangkan media pembelajaran board game Batula yang valid, praktis, dan juga efektif. Untuk manfaat dari pengembangan ini, atau dengan adanya media pembelajaran board game Batula diharapkan dapat digunakan untuk pembelajaran matematika, khususnya untuk belajar identifikasi karakteristik bilangan, kemudian dapat menambah referensi media pembelajaran serta mampu memberikan pengalaman baru dalam belajar bagi siswa. Adapun kajian pustakanya, pengembangan merupakan suatu usaha untuk membuat atau memperbaiki suatu produk yang dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik menurut Tagih, Kirana, Hamid, dan Majid. Selanjutnya, media pembelajaran diartikan sebagai suatu perantara atau alat yang digunakan untuk berinteraksi antar guru dan siswa dalam proses belajar mengajar guna mencapai suatu tujuan menurut Salahuddin, Arsyad, dan juga Umar. Kemudian, board game merupakan media pembelajaran interaktif non-elektronik berupa permainan dengan komponen utamanya yaitu papan yang terikat dengan seperangkat aturan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Savitri, Ningtyas, dan juga Mufida. Selanjutnya ada kartu bilangan. Kartu bilangan merupakan alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk pengenalan dan pemahaman suatu konsep bilangan menurut Novalina, Satriana, dan Awan dan Hasibuan. Adapun metode penelitian dari penelitian pengembangan ini, jenis penelitiannya yaitu penelitian pengembangan atau Research and Development dengan model ADDIE menurut Sugiono tahun 2015, di mana terdapat 5 tahapan, ada analisis, design, development, implementation, dan juga evaluation. Untuk instrumen penelitiannya sendiri terdapat 3. Yang pertama ada lembar validasi materi dan media, di mana instrumen tersebut untuk menguji kevalitan media yang diberikan kepada validator dengan ahli dosen ataupun juga guru matematika. Kemudian ada angkat respon guru dan siswa untuk menguji kepraktisan dengan memberikan tanggapan bagaimana mengenai board game yang telah dikembangkan. Selanjutnya, soal pretest dan post-test untuk menguji keefektifan media ini.
Untuk teknik analisis data, ada analisis kevalidan dan kepraktisan, di mana angketnya nanti akan diberi skor. Ketika sangat setuju diberi skor 4, setuju diberi skor 3, dan seterusnya. Kemudian akan dihitung dengan rumus P sama dengan F per N kali 100%, di mana P merupakan persentase angket, F merupakan jumlah total skor jawaban, dan juga N merupakan jumlah skor jawaban tertinggi. Untuk analisis keefektifan dilakukan 3, yaitu ada uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji part sample t-test. Di mana analisis keefektifannya ini menguji perbandingan rata-rata sebelum perlakuan dan juga setelah perlakuan. Dalam hal ini perlakuannya yaitu pemberian media pembelajaran board game Batula. Untuk menguji tersebut perlu adanya syarat yang harus terpenuhi, yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas. Untuk hasil dan pembahasannya dibagi menjadi 5 sesuai dengan desain pengembangan yang telah dipilih, yaitu ada di IE. Yang pertama ada di tahap analisis. Tahap analisis ini kita menganalisis dengan 2 tahapan, yaitu ada analisis kinerja dan juga analisis kebutuhan, di mana analisis kinerja ini kita mencari permasalahan dalam pembelajaran, dan analisis kebutuhan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Untuk analisis kinerja, kurangnya interaksi antar siswa sehingga pembelajaran masih banyak siswa yang belum memahami ketika pembelajaran, serta masih banyak siswa yang belum memahami konsep jenis bilangan. Kemudian analisis kebutuhannya, kebutuhan pengembangan media board game tebak bilangan untuk mengoptimalkan interaksi antar siswa sekaligus menjadi media pembelajaran yang mendidik untuk siswa. Untuk tahap desainnya, di tahap desain ini peneliti merancang media pembelajaran. Peneliti mencari referensi board game yang akan dikembangkan untuk membuat media pembelajaran. Dan peneliti di sini mengadaptasi dari permainan board game Who Is It seperti gambar yang telah ditampilkan tersebut. Di situ ada tebak-tebakan gambar, dan nantinya peneliti akan merancang konten materi identifikasi bilangan yang mendasari tujuan dari permainan board game tersebut. Jadi yang sebelumnya merupakan board game tebak kartu bilangan, di sini peneliti merancang juga konten materi untuk bilangan. Kartunya diubah menjadi bilangan seperti itu. Kemudian di sini ada tahap development. Yang pertama mengembangkan media. Nah, pada gambar tersebut di sini ada beberapa komponen dari media yang peneliti kembangkan. Di sini peneliti mengembangkan sesuai dengan rancangan sebelumnya pada di tahap desain. Di sini ada papan board game Batula yang masih sama seperti papan board game Who Is It, hanya diganti dengan kartu bilangan. Kemudian terdapat kartu bilangan, di mana depannya merupakan bilangan-bilangan yang berbeda, dan juga di baliknya ada warna merah dan biru untuk menyesuaikan papan bilangan tersebut. Kemudian di situ ada kartu panduan permainan, di mana ada kartu petunjuk juga, dan juga bantuan permainan, dan juga kemasan media. Setelah mengembangkan, peneliti memvalidasi hasil yang dikembangkan oleh peneliti. Di sini ada pun hasil dari validasi materinya, yaitu memiliki rata-rata persentase gabungan sebesar 95% untuk materi dan 96% untuk validasi media pembelajaran. Adapun saran dan revisi media, saran yang validator 1 perlu ditambahkan tutorial video penggunaan board game pada kartu panduan permainan. Untuk saran validator 3, perlu memberikan tambahan bantuan permainan board game terkait faktor, bilangan, dan juga kelipatan bilangan. Untuk bagian kiri itu merupakan kartu panduan permainan sebelum direvisi, dan juga kanan merupakan kartu panduan permainan yang telah direvisi berdasarkan saran dari validator dan juga dengan diarahkan oleh pembimbing. Selanjutnya, setelah media direvisi, peneliti melakukan implementasi. Uji coba dilakukan untuk melihat tingkat keefektifan dan juga kepraktisan media tersebut. Media pembelajaran board game Batula diuji cobakan kepada 24 siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Pringapus pada semester 2 tahun ajaran 2023-2024.
Adapun eh, evaluasi dalam tahap terakhir ADDIE ini, evaluasi dilakukan untuk menentukan keefektifan dan kepraktisan media pembelajaran board game Batula yang dikembangkan. Jadi untuk implementasi tadi kita ambil data dan selanjutnya kita evaluasi pada tahap ini. Yang pertama ada uji keefektifan media. Yang pertama kita tes normalitasnya menggunakan Shapiro Wilk mendapatkan signifikansi sebesar 0,271 untuk pretest dan 0,246 untuk post-test, di mana itu lebih dari 0,05 maka data tersebut merupakan data yang terdistribusi dengan normal. Karena uji normalitas terpenuhi, maka kita lanjut ke uji homogenitas dengan Levene. Nah, untuk nilai based on mean-nya itu mendapatkan signifikansi sebesar 0,881, di mana 0,481 itu lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan juga untuk data ini merupakan data yang homogen. Setelah uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi, kita menggunakan uji perbandingan rata-rata perbedaan perlakuan setelah dan sebelum diberikan perlakuan pemberian media board game Batula. Nah, didapatkan signifikansi 2 ekor sebesar 0,00, di mana itu artinya 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan hasil sebelum dan setelah diberi perlakuan, yaitu pemberian media board game yang dapat dinyatakan media ini efektif. Selanjutnya, uji kepraktisan media. Untuk rata-rata persentase gabungan dari hasil angkat respon guru mendapatkan nilai 94% yang dapat dinyatakan sangat praktis, dan juga hasil angkat respon siswa mendapatkan persentase sebesar 84% dan juga dapat dinyatakan sangat praktis. Penelitian ini berhasil mengembangkan media board game Batula sebagai sarana belajar identifikasi karakteristik bilangan untuk siswa kelas 7. Penelitian pengembangan media ini menggunakan model ADDIE. Berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran board game Batula merupakan media pembelajaran yang valid, praktis, dan juga efektif. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.